Terima kasih, moderator Mas Margel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para narasumber pada kegiatan pengenalan bahan rotan yang baik ini melalui webinar, yaitu Pak Yunus Saputro, yaitu operator workshop rotan di UPTD Pelatihan Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Pak Yunus Tangke, operator workshop rotan UPTD Pelatihan Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Hari ini narasumber kita ada dua, dan juga rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. eh, saya mendapat informasi peserta ini adalah merupakan member kita, yaitu peserta pelatihan rotan sebelumnya di tahun 2024 dan 2025. Pertama-tama, Bapak Ibu semua, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan berkahnya lah kita saat ini bisa hadir bersama-sama di dalam ruang virtual, Bapak Ibu. Jadi, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi tetap kita dalam suatu ruangan yang namanya ruangan virtual. Ini kita memanfaatkan kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, kita semua bisa hadir. Saya selaku PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Webinar ini bertajuk pengenalan bahan rotan yang baik, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan memilih bahan rotan yang baik. Ini penting, Bapak Ibu, karena untuk menghasilkan suatu produk yang baik tentunya kita harus mampu memilih bahan-bahan yang baik, terutama kerajinan rotan ini. Nanti kan akan dibuat untuk anyaman maupun mebel, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan peserta dapat lebih baik nanti dalam memilih bahan, karena akan berpengaruh Bapak Ibu terhadap produk yang akan dibuat. Saya berharap semoga webinar ini dapat memberi manfaat bagi peserta dan juga dapat diterapkan ilmu tersebut dalam proses pembuatan produk anyaman maupun mebel rotan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Sampai selesai nanti, Bapak Ibu, saya harap jangan disia-siakan kesempatan ini. Semoga lancar hingga nanti selesai. Dan saya doakan kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhir kata, Amin. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Wardana atas sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan ini materi akan disampaikan oleh Bapak Yunus Tangke. Bapak Yunus, Siap. eh, pada Bapak Yunus Tangke, selaku narasumber kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Yunus, suaranya kurang keras. Mas, oke. Baik.
Oke. Halo, tes, tes, tes. Ya, udah. Halo, halo. Udah kedengaran semua Bapak Ibu? Eh, Kedengaran. Oke, terima kasih. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. sehat. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga sehat semua. Alhamdulillah sehat. Oke. Eh, ini ada pesertanya yang sudah kenal saya ya. Ada beberapa peserta. Dua. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Yunus Tangke, jabatan operator workshop rotan UPTD pelatihan koperasi Dinas Perindahkop Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Profil saya kelahiran Sulawesi Selatan 26 bulan 2 1984. Satu istri, satu anak. Perlu nambah lagi istri. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin kita mulai, saya mulai dengan pantun dulu. Oke, Bapak Ibu, kalau saya, Oke. Lanjut. oke, jalan-jalan ke Malioboro, Cakep. Cakep. beli sate sama tempe. Cakep. Cakep. Selamat datang hadirin semua. Senyumlah dulu dong, biar rame. Adakah 100? Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Saya kan mulai perkenalan rotan, bahan rotan yang baik. Pengenalan dan karakteristik bahan rotan berkualitas untuk produk unggulan. Rotan berkualitas tinggi Oh, merupakan dia tulang dia ngechat aku punggung ya. Ini ya. bagi industri furnitur dan kerajinan ekspor Indonesia. Berikut adalah pengenalan dan karakteristik utama yang menentukan standar produk. Yang kedua, karakteristik fisik unggulan. 1. Solid dan tidak berongga. Berbeda dengan bambu yang berlubang, batang rotan bersifat hijau padat sehingga memberikan kekuatan struktural yang jauh lebih baik untuk menahan beban. Nah, kalau di dalam perbedaan rotan dan bambu ini, kalau rotan ini dia lebih padat, Bapak Ibu. Kalau bambu ini seratnya agak berongga sedikit kalau seratnya. Nah, kalau untuk penggunaannya, rotan ini lebih kuat Bapak Ibu daripada bambu. Nah, kalau rotan ini semerta-merta tidak langsung dipakai Bapak Ibu. Begitu dari hutan, kita panen dari hutan, jemur, langsung dipakai, itu tidak boleh Bapak Ibu. Perlu harus ada proses dulu. Nah, prosesnya itu apa? Ada 3 poin prosesnya di sini. Proses penjemuran, penggorengan atau perebusan Bapak Ibu, dan pengasapan. Nah, pengasapan itu dia harus pakai belerang Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi mulai dari ini penjemuran.
Nah, ketika si rotan ini tadi diambil dari hutan, dibersihkan dulu, rotannya. Rotan ini kan ada semacam kaca di kulitnya, kayak kaca itu runti namanya. Kalau di pedalaman orang ambil rotan, dia harus dirunti dulu, dikeluarin runtinya, dibersihkan. Nah, ketika kita panen rotan, bukan panennya dari akar, dia harus dari atas, dari apa, pucuk. Karena kalau dia dari akar, setengah mati nariknya Bapak Ibu. Jadi kita harus nariknya, potong akarnya di bawah, baru kita ambil ujungnya, kita tarik. Jadi kan kelapanya itu kan dia menghadap ke atas, Bu. Kadang kelapanya itu ada yang terikat di pohon-pohon. Jadi kalau kita tarik di bawah akarnya, itu setengah mati keluarnya. Susah untuk keluar rotannya itu. Jadi kita harus potong dulu di bawah, baru kita pegang ujungnya, baru ditarik. Nah, ditarik itu dia tidak langsung ditarik, dia ditarik melalui sela-sela pohon. Kalau ada pohon di sampingnya, yang pohonnya itu dia bercabang dua, jadi dimasukkan ujungnya itu, baru ditarik Bapak Ibu, ditarik. Nah, pelapanya itu akan keluar sendiri tanpa dipotong pakai parang atau pisau atau alat-alat yang lain. Nah, ketika dia sudah masuk di dalam eh, kayu, nanti kita tarik, batang kelapa atau daunnya itu keluar sendiri, tertarik. Jadi gampang untuk menariknya. Nah, nanti bersih sendiri. Nanti ketika sudah keluar daun-daunnya itu Bapak Ibu, nanti kita potong-potong lagi. Nah, dipotong itu tidak sembarangan dipotong Bapak Ibu. Nah, itu ada biasanya kalau dari pemesan biasanya dari Jawa itu, yaitu pengennya 3 meter sampai 4 meter. Karena dulunya ada yang di pesanan yang 8 meter sampai 6 meter, sekarang tuh tidak mau lagi. Karena kalau dia 8 meter, itu tidak bisa naik di mobil truk. Harus dilipat lagi kalau dia 6 meter, 8 meter. Jadi dia permintaannya sekarang 3 meter sampai 4 meter. Tergantung pergunaan untuk produk yang akan dibuat. Nah, jadi harus dipotong per 3 meter atau 4 meter. Jadi ketika naik di kendaraan itu pas di truk. Jadi tidak perlu lagi dilipat. Kalau rotannya dilipat, itu orang tidak mau karena rusak rotannya. Ada yang pecah, ada yang patah. Jadi tidak mau lagi permintaan yang 8 meter sampai 10 meter. Jadi permintaan sekarang tuh jadi 3 meter sampai 4 meter Bapak Ibu. Nah, ketika sudah pemotongan cirotannya tadi ini keluar dari hutan, dibawa ke tempat perebusan atau penjemuran. Rotannya itu harus dijemur dulu Bapak Ibu, bukan direndam. Beda dengan bambu, itu perbedaan rotan dengan bambu tadi. Bambu itu harus direndam dulu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau rotan ini setelah dari hutan harus dijemur dulu. Dijemur, ketika sudah dijemur 2 hari sampai 3 hari, nah kalau cuacanya bagus, panas. Nah, kalau cuacanya agak hujan, mungkin agak kelamaan, bisa sampai seminggu penjemurannya. Habis dijemur, nanti ada namanya perebusan atau penggorengan. Itu tahap kedua. Tahap kedua. Ada namanya perebusan atau penggorengan. Nah, penggorengan ini itu dengan menggunakan air dicampur dengan solar. Solar dulunya orang pakai air dengan minyak gas, cuma kan minyak gas ini mahal Bapak Ibu, jadi beralih ke solar. Jadi yang dipakai sekarang itu solar. Jadi perbandingan antara air dan solar, air seumpama 3 liter, solarnya 1 liter. Cuma kalau sudah dipenumpukan atau penumpukan rotan yang lebih banyak, yang banyak pesan, yang kirim-kirim keluar itu, dia harus sekarang pakai drum-druman. Jadi airnya 3 drum, solarnya 1 drum. Nah,
ketika airnya dicampur dengan solar itu masuk di tungku, dia kan tungkunya besar. Kalau dia si rotannya tadi ini ukurannya 3 meter atau 4 meter, kita harus buat tungku 4 meter, tungku atau penggorengan, perebusan. Tungkunya harus dibuat sesuai dengan eh, panjang rotan tadi. Jadi habis itu dimasukkan, dicampur air dengan solar, direbus, dipanasi sampai mendidih Bapak Ibu. Nah, ketika sudah mendidih airnya, baru dimasukkan rotannya. Jangan dulu dimasukkan rotannya ketika belum mendidih airnya. Jadi pastikan airnya mendidih, baru dimasukkan rotannya. Nah, rotannya ini dimasukkan, lama rotan direbus ini minimal 3 jam direbus rotannya. Tapi ada juga yang sampai 6 jam, tergantung rotannya. Si rotannya ini munculnya dari mana, ngambilnya dari mana. Nah, kalau si rotannya ini diambil dari pegunungan atau lembah apa, atau yang tidak banyak airnya, itu minimal 3 jam direbus rotannya. Kalau rotannya ini dari rawa, itu kan banyak, kalau di rawa ini banyak air Bapak Ibu. Ya, kalau rotannya ini dari rawa itu minimal 6 jam direbus. Karena kalau rotan dari rawa ini lebih banyak mengandung air Bapak Ibu. Ya, lebih banyak mengandung air kalau yang dari rawa. Kalau yang rotannya dari gunung agak kurang mengandung air dan minyak. Nah, kadar yang harus dikeluarkan fungsinya untuk perebusan itu mengeluarkan kadar air yang ada di dalam perut rotan tadi. Kan itu ada air di dalam perut rotan. Kalau kita potong rotan pasti akan keluar airnya netes-netes. Nah, itu fungsinya. Kita mengeluarkan kadar air di dalam perut rotan dan kadar minyak, Bapak Ibu. Rotan juga ada minyaknya. Jadi kita keluarkan semuanya itu supaya nantinya bahan rotan ini nantinya ketika kita pakai untuk membuat produk, nanti akan bagus, kuat, kokoh, dan tahan lama. Nah, tadi saya lanjut, perebusan tadi itu minimal 3 hari kalau rotannya, si rotannya tadi ini munculnya dari gunung. Tapi kalau munculnya dari rawa, itu minimal 6 jam Bapak Ibu. Ketika 3 jam atau 6 jam direbus si rotan tadi ini, kita angkat rotannya. Nah, kita angkat rotannya. Tapi kalau kita merebus rotan itu, Bu, kalau Bapak Ibu, kalau kita tungkunya besar, kita harus masukkan juga rotannya banyak. Jangan sedikit-sedikit. Sayang nanti bahannya habis percuma Bapak Ibu. Ya, saya bahannya nanti bahan airnya dengan solar tadi ini. Jadi kita harus masukkan banyak. Usahakan tenggelam semua rotannya itu. Dibawa daripada airnya tadi itu harus tenggelam. Jangan sampai kelihatan rotannya ketika kita merebus rotan itu. Jadi itu fungsinya untuk mengeluarkan kadar airnya tadi dan kadar minyak. Karena kan kalau kita langsung pakai tadi tanpa melalui perebusan, nanti suatu saat kita membuat produk, paling setahun, 2 tahun, itu si rotannya tadi itu bakalan jatuh Bapak Ibu. Bahkan gampang digapin hayap, apa segala gitu Bapak Ibu. Nah, itu fungsinya. Nah, ketika tadi sudah diangkat si rotan tadi ini, ketika kita sudah merebus 3 jam sampai 6 jam, kita angkat, kita jemur lagi Bapak Ibu. Kita jemur lagi si rotannya ini, minimal kita jemur itu 2 hari sampai 3 hari juga. Kita jemur, habis kita jemur, kita masuk ke pengasapan Bapak Ibu. Nah, pengasapan ini dengan menggunakan bahan belerang. Bapak Ibu mungkin tahu belerang atau karbit Bapak Ibu ya, banyak di toko bangunan jual. Nah, nanti ketika sudah kering si rotannya tadi ini, nanti kita tumpuk rotannya ini, dikasih sela di bawah Bapak Ibu. Kalau ada balok, dijejer baloknya, baru kita tumpuk rotan tadi ini yang sudah kering, yang sudah melalui tahapan pertama tadi, tahapan pertama dan kedua.
Tahapan yang kedua tadi kan penjemuran dengan perebusan atau penggorengan. Nah, kita masih yang di tahapan yang ketiga tadi ini yang eh, pengasapan. Nah, ketika rotannya tadi ini sudah kering, kita tumpuk jadi satu, ditumpuk. Kalau perlu diikat jadi satu, diikat si rotannya tadi itu jadi satu, kita tumpuk, dikasih sela di bawah, usahakan ada rongga di bawahnya, Bapak Ibu, ada sela di bawahnya, dikasih balok kah atau apakah gitu dikasih. Ini yang penting ada selanya di bawah. Taruh rotannya di atas, ketika rotannya sudah rapi, ditutupi terpal Bapak Ibu, ditutupi terpal, mau itu terpal atau ini baleho yang apa atau spanduk kah. Nah, ditutupi, jangan sampai kelihatan rotannya, ditutupi full rotannya itu pakai terpal. Paling bagus pakai terpal Bapak Ibu. Jadi ditutupi terpal, habis ditutupi terpal Bapak Ibu baru kita gelar belarannya di bawahnya tadi itu yang ada sela di bawah tadi itu yang ada kosong di bawah tadi rongganya di bawah. Kita taruh belerangnya di bawah itu minimal sehari, 1 hari Bapak Ibu belerang itu di bawah. Itu namanya pengasapan. Pengasapan dengan menggunakan belerang Bapak Ibu atau karbit. Ditaruh di bawahnya minimal 1 hari Bapak Ibu. Jadi ketika sudah 1 hari kita buka terpalnya. Kita buka terpalnya baru jemur lagi. Minimal sehari dijemur. Karena kan tadi mulai dari pengambilan itu sudah dijemur, perebusan sudah dijemur. Nah, habis itu ketika dia sudah diasap tadi ini, diasap pakai belerang, kita buka terpalnya baru dijemur lagi sehari. Ketika sudah dijemur kering, Bapak Ibu, baru kita masukkan di gudang. Itu siap dipakai si rotannya ini untuk digunakan bahan baik itu produk yang kecil-kecil, kerajinan anyaman rotan ataupun masuknya di mebel atau furniture Bapak Ibu. Nah, itu Izin Pak. ya, siap, silakan. Pak, itu untuk semua jenis rotan pengguna apa prosesnya sama seperti itu, Pak? Apa hanya untuk rotan-rotan yang dipakai untuk mebel aja atau anyaman? Oke Pak, nanti saya lanjut karena masih ada di bawahnya nanti itu pengenalan masalah diperuntukkan untuk anyaman, diperuntukkan untuk eh, mebel ataupun furniture Pak ya, karena ini masih sesi pertama Pak, masih awal Pak. Jadi nanti saya jelaskan di bawahnya Pak. Ya, Siap, siap. saya lanjut Pak dulu. Nah, ketika si rotannya tadi ini sudah dijemur Pak, dimasukkan di gudang. Kalau langsung mau dipakai untuk bahan produk bisa Pak langsung, atau umpamanya mau disimpan lagi nanti umpamanya seminggu 2 minggu ataupun 1 bulan mau dipakai harus disimpan di gudang Pak, jangan sampai dia kena hujan atau panas, disimpan di gudang itu aman Pak. Kalau sudah disimpan di gudang itu biar sampai setahun sampai 2 tahun baru dipakai rotannya itu aman Pak. Tapi kalau tidak melalui proses tadi, disimpan di gudang Pak, cuma dijemur Pak ya. Bapak Ibu cuma dijemur si rotannya tadi ini. Disimpan di gudang, itu bakalan jabut Pak. 6 bulan sampai 1 tahun bakalan jabut Pak rotannya. Tapi kalau dia melalui proses tadi itu, 3 proses tadi itu Pak, Bapak Ibu, itu bakalan tahan si rotannya itu biar sampai 3 tahun bakalan tahan di gudang Pak, baru dipakai. Nah, ketika saya pakai untuk mengolah bahan di tempat saya, karena di workshop saya ada dilengkapi dengan mesin-mesin rotan Pak. Ada Bapak Ibu, ada mesin pembelah, ada mesin penipis, dan ada mesin pengupas rotan besar, ada steam. Steam itu gunanya untuk membenturkan rotan Bapak Ibu. Nah, eh, ketika sudah dimasukkan di gudang, disimpan, itu perlu harus ditutupin juga Pak, ditutupin terpal atau kain. Jadi kalau ditutupin ini lebih aman Pak, lebih aman, jadi disimpan. Nah, habis itu, tapi kalau mau langsung dipakai Pak, nggak masalah. Nah,
Nah, sedotan ini Pak, kalau sudah melalui proses tadi ini Pak, itu sangat sangat baik untuk penggunaan produk Pak. Jadi aman untuk pembuatan produk eh, dan selanjutnya Pak, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dipakai untuk ini em, apa untuk produknya nanti itu melalui proses dengan bisa menggunakan mesin atau bisa menggunakan manual Pak. Tapi kalau untuk di daerah-daerah biasanya mereka pakai manual aja. Jadi mereka ini pakai manual, banyak yang terbuang si rotannya ini, sayang Pak, banyak yang terbuang rotannya tadi ini. Karena biasanya di pelosok-pelosok dia cuma pakai kulitnya, dia tidak pakai isi di dalamnya. Karena rotan ini eh, baik itu isi luarnya atau kulit, baik itu isi dalamnya. Kalau bahasa di Jawa sana Pak dibilang hati rotan yang isi di dalam rotan ini itu bisa digunakan semua, baik itu kulitnya ataupun isi di dalamnya. Tapi kalau di pelosok-pelosok biasanya mereka cuma pakai kulitnya Bapak Ibu. Jadi isi di dalamnya terbuang, jadi limbah dibakar kan sayang. Padahal itu sangat sangat bisa digunakan dan sangat 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 berguna bagi untuk pembuatan produk dan harganya cukup bagus juga Bapak Ibu isi dalam rotan ini. Nah, kenapa mereka di pelosok-pelosok ini produknya dijual agak mahal Bapak Ibu? Karena mereka um, menggunakan cara manual Bapak Ibu untuk mengelola bahan sendiri tadi itu. Karena mereka kan cuma pakai kulitnya, isi di dalamnya dibuang jadi limbah Bapak Ibu. Nah, kenapa dia harus jual mahal? Karena cara eh, cara pengelolaannya itu dengan manual semua, dengan menggunakan pisau atau diserut, bukan melalui bukan eh, mengerjakannya melalui mesin. Jadi kalau kami di workshop kami itu menggunakan dengan cara mesin, tidak ada yang menggunakan cara manual. Jadi sirotan ini tidak ada yang terbuang, Bapak Ibu. Nah, semua eh, terpakai, baik itu kulitnya ataupun isi di dalamnya itu bisa terpakai semua. Nah, yang tadi Bapak yang bertanya tadi, nah jenis rotan yang bisa dipakai itu eh, apa namanya, jenis rotan ini biasanya tidak terpakai semua Pak, harus dipilih Pak rotannya. Nah, setelah saya eh, survei rotan di Kalimantan Timur ini Pak, baik itu di Mahulu, Tubar, bahkan sampai ke Putin. Nah, eh, bahan rotan ini kebanyakan di Mahulu, Tubar Pak, dengan kalau daerah Putin ini biasanya di daerah Teluk Sumbang, hidup ke sana, Teluk Sleman, Teluk Sumbang biasanya di situ rotannya. Tapi kalau daerah Sangkulirang paling daerah Desa Mandu itu nyebrang lagi Pak ke ini pulaunya. Di situ banyak rotan Pak. Nah, ketika saya survei rotan ini saya dapat jenis rotan itu sekitar 21 Pak jenis rotan yang ada di Kalimantan selama saya survei rotan. Nah, jadi kami survei rotan ini ada rotan yang bisa dipakai, ada rotan yang tidak bisa dipakai, Bapak. Nah, yang kami pakai di workshop kami itu ada 7 macam rotan yang kami sudah pilih dari 21 tadi, Pak. Jadi tidak terpakai semua. Nah, ada jenis-jenis rotan yang tidak bisa dipakai, itu gampang patah atau jauh dan tidak agak susah untuk diproses, Bapak. Perebusan tadi atau penggorengan agak susah Pak. Jadi kami menggunakan rotan ada 7 macam Pak di workshop kami, seperti rotan jelayan. Nah, rotan jelayan ini batang cukup besar dan kuat, sering digunakan sebagai komponen furnitur dan
struktur dekoratif. Nah, rotan jelayan ini Pak, besarannya itu minimal 30 mili, itu 3 cm Pak, yang paling besar. Hampirlah sebesar bambu Pak. Nah, luasannya ini kalau rotan jelayan ini kalau kita yang kita punya di Kalimantan ini Pak, rotan jelayan ini luasnya agak pendek-pendek Pak, luasnya. Nah, kalau untuk rotan yang ini lebih terkenalnya rotan ini biasanya di Pulau Sumatera Pak dengan Pulau Sulawesi. Kalau rotan jelayan ini, kalau kita bicara di masalah rotan jelayan ini, itu lebih luasnya dia lebih panjang. Kalau di Sumatera atau Sulawesi, makanya kalau rotan besar ini di Jawa lebih banyak memesan ke daerah Sumatera atau Sulawesi Pak. Kalau rotan jelayan ini. Nah, ini peruntukannya untuk furniture atau mebel, khusus mebel rotan atau kursi-kursi sofa, pokoknya yang mebel-mebel Pak, yang peruntukannya untuk kursi. Tidak bisa kita gunakan untuk anyaman-anyaman kecil seperti angga, tas, atau casing-casing bunga Pak, atau tempat pensil, itu tidak bisa kita gunakan si rotan jelayan ini Pak. Nah, si rotan jelayan ini, nah itu diperuntukannya untuk khusus untuk mebel Pak. Nah, yang kedua rotan semambu. Nah, rotan semambu ini lebih terkenalnya di tempat kita Pak, di Kalimantan Timur. Kalau di Jawa yang paling nomor 1 Pak, rotan semambu dari Kalimantan Timur Pak. Tapi kalau rotan jelayan tadi yang nomor 1 itu Pak, Pulau Sumatera sama Sulawesi, nomor 2 aja di kita Pak kalau jelayan tadi ini. Tapi kalau rotan semambu ini Pak, kita nomor 1 Pak, paling bagus kualitasnya rotan ini, rotan semambu ini. Karena rotan semambu ini batangnya tebal dan keras dengan ruas yang panjang, mirip manau tapi lebih kaku, gagang payung, tongkat, jalan, dan rangka furniture Pak. Nah, ini lebih kuat rotannya. Nah, ini biasanya si rotan semambu ini kalau kita gunakan Pak, itu harus melalui proses semua Pak rotan ini. Jadi mulai harus dari proses pengeringan, penjemuran, dan pengasapan ataupun penggorengan, itu harus melalui semua rotan ini Pak. Tadi dari 7 rotan, dari 7 macam rotan yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu, itu harus melalui proses semua Pak. Melalui proses semua. Tidak bisa tidak melalui proses, karena bisa tidak melalui proses, bisa digunakan, cuma nanti produknya tidak kuat, tidak bagus Pak. Bisa paling setahun atau 2 tahun dipakai sudah jatuh rotannya. Nah, makanya rotan semambu ini sangat bagus Pak, kuat untuk rangka-rangka kursi. Nah, yang kedua rotan manau. Rotan manau ini hampir sama dengan semambu Pak. Rotan manau ini hampir sama dengan semambu. Dia diameter besar, sangat kuat, elastis, dan memiliki batang yang kokoh. Sering digunakan sebagai rangka utama furniture, kursi, meja, alat olahraga, dan tongkat. Nah, ini sama fungsinya dengan rotan semambu tadi itu Pak. Si rotan manau ini. Dan itu harus juga melalui proses tadi semuanya. Bisa digunakan untuk rangka-rangka mebel. Nah, selanjutnya rotan kotok. Nah, rotan kotok ini diameternya itu biasanya 20 atau 2 cm sampai 10 mili, 20 mili atau 10 mili rotan ini. Dia tidak bisa besar rotan ini. Dia memang bisanya itu dapatnya sampai 20 mili kalau rotannya 2. Rotan kotok ini. Biasanya dia agak kecoklatan. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan rotan, ini sangat berbeda. Warnanya rotan ini sangat beda sekali. Dia agak kecoklatan rotannya, coklat 2 Pak. Nah,
Rotan ini biasanya digunakan untuk ruji-ruji kursi. Ini masuknya di mebel juga, ruji-ruji kursi. Nah, untuk dibuat ruji-ruji kursi atau sandaran atau dudukan si rotan ini. Jadi bisa dipadukan dengan rotan manau, jelayan, itu bisa dipadukan. Jadi kalau si rotan jelayan tadi ini atau manau atau semampu tadi itu dibuat rangkanya khusus untuk buat rangka kursi. Nah, yang si rotan kotok ini untuk rujinya atau dudukan, dibuat dudukan atau dibuat sandaran kursinya tadi itu bisa dipadukan Bapak Ibu, dipadukan dengan rotan semambu, gelayan, dan kotok. Itu bisa dipadukan Bapak Ibu. 3 macam rotan tadi ini. Nah, selanjutnya rotan segar. Nah, ini rotan segar paling nomor 1 juga di Kalimantan Timur. Di Pulau Jawa paling senang dengan rotan segar. Karena kalau di Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi itu tidak ada rotan segar. Kalimantan aja yang punya rotan segar ini. Rotan segar ini banyak dipakai untuk buat tas seperti anjat. Nah, inilah yang digunakan orang-orang di pedalaman untuk membuat anjat. Jadi dari rotan tadi 3 itu tidak bisa dibuat anjat khusus untuk maksudnya di mebel. Nah, kalau ini yang rotan segar, inilah yang digunakan untuk kerajinan-kerajinan kecil seperti anjat, pot bunga, casing tempat pensil, itu buat yang produk-produknya yang kecil-kecil. Nah, ini rotannya tidak ada yang terbuang sama sekali. Paling yang terbuang kayak yang ini, yang kayak benang, itu bisa terbuang. Nah, kalau ini digunakan, kalau ini diolah di mesin, itu kulitnya keluar tersendiri, isi dalamnya keluar tersendiri. Nah, ini yang biasa digunakan di pelosok-pelosok untuk membuat anjat. Makanya tadi itu dibuat anjat, jadi mereka cuma memakai isi kulitnya, isi dalamnya tidak dipakai. Isi dalamnya itu namanya pitrit, Bapak Ibu. Pitrit. Nah, isi dalamnya ini bisa dibuat bahan, bisa ukurannya 1 mili, 2 mili, 3 mili, bahkan sampai 5 mili. Isi dalamnya. Kalau kulitnya sama, bisa juga digunakan 1 mili, 2 mili, 3 mili, karena biasanya kalau untuk membuat anjat atau tas-tas, itu biasanya mereka gunakan bahan yang ukurannya 1 mili sampai 2 mili, Bapak Ibu. Kalau 3 mili itu kebesaran. Nah, yang 3 mili, 4 mili sampai 5 mili ini biasanya dibuat untuk lampit. Untuk lampit yang biasa kita duduki atau karpet, itu digunakan untuk lampit yang 3 mili sampai 5 mili. Kalau yang 1 mili sampai 2 mili itu biasanya dipergunakan untuk anjat bagi yang mereka yang di pelosok-pelosok. Nah, isi dalamnya itu dibuang. Sayang isi dalamnya. Nah, kalau di workshop kami itu terpakai semua. Sama di Pulau Jawa. Terpakai semua, nggak ada yang terbuang. Nah, isi dalamnya itu namanya pitrit. Kalau di kulitnya itu namanya kulit rotan atau leving. Leving namanya. Itu digunakan. Jadi tidak ada yang terbuang rotan ini. Rotan segai ini. Makanya rotan segai ini kalau di Pulau Jawa nomor 1. Karena paling kuat, bagus untuk anyaman. Rotan ini. Nah, sama tadi prosesnya juga harus melalui proses tadi itu sirotannya. Tapi kalau di pelosok rotan segar ini, mereka itu mengelolanya atau memprosesnya itu melalui perebusan juga atau perendaman biasanya. Cuman mereka dia harus buat bahan dulu. Dia diserut dulu, baru kulitnya tadi ini sebelum dibuat anjat dulu-dulunya, kalau di pelosok dulu dibuat anjat, direndam dulu. Biasanya mereka rendam di sungai atau di lumpur biasanya untuk mendapatkan warna hitam apa segala gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mendapatkan warna yang lebih bagus lagi untuk mereka, perebusannya itu dengan menggunakan daun-daun yang ada di dalam hutan untuk
mendapatkan pewarna daun atau kulit kayu seperti kulit jati itu bisa menimbulkan warna coklat atau warna hitam, Bapak Ibu, kulit kayu jati itu. Jadi mereka dengan menggunakan daun-daunan atau kulit kayu untuk perebusan warna. Cuman kalau untuk menggunakan perebusan warna dengan manual, dengan ini agak lama. Biasanya tuh perebusannya itu bisa sampai berhari-hari, bisa sampai sehari atau 2 hari cara perebusannya. Nah, sama juga tadi perebusannya itu bahannya dimasukkan kulit kayu atau daun-daun dimasukkan. Ya memang sih bukan daun sembarang, Pak. Ya ada daun khusus untuk pewarnaan rotan. Makanya di produk Anjat itu bukan warna sintetis yang dipakai, itu warna alami yang dipakai, yang dari kulit kayu dan daun tadi, Bapak Ibu. Nah, itu perebusannya hampir sama dengan penggorengan tadi. Jadi bahannya itu dimasukkan ketika sudah mendidih airnya, daun atau kulit kayu dimasukkan ketika sudah mendidih airnya, dia akan menimbulkan warna. Baru si rotan ini dimasukkan. Cuma lama cara perebusannya. Nah, dimasukkan, umpamanya sehari atau 2 hari direbus, baru diangkat. Diangkat rotannya, baru dijemur lagi. Dijemur. Cuman kulit rotan ini jangan sampai Bapak Ibu lama dijemur. Nanti rotannya kalau lama dijemur, nanti dia keropos. Nah, ketika dia sudah diangkat dari perebusan itu, dijemur sebentar baru digantung. Nah, kalau umpamanya Bapak Ibu langsung mau pakai untuk membuat produk, itu tidak apa-apa dijemur minimal sejam, dijemur baru dibuat produk. Tapi seumpama Bapak Ibu membuat produk besok, rebusnya hari ini, jangan dijemur, digantung aja di tempat dingin atau di dalam gudang digantung. Nah, besok baru dibuat produk. Tapi kalau untuk langsung dibuat produk harus dijemur dulu, bentar, paling minimal sejam, dijemur baru dibuat produk. Nah, selanjutnya rotan pulut. Nah, ini rotan pulut. Rotan pulut ini ada 2 macam, Bapak Ibu. Dan tadi ada 7 macam rotan yang saya gunakan di workshop kami. Ada 2 macam rotan pulut. Ada rotan pulut merah dan pulut putih. Nah, rotan pulut ini dia tidak melalui proses untuk seperti masuk di mesin, tapi kalau untuk proses penjemuran dengan penggorengan tadi itu dia harus melalui juga. Cuma proses untuk dibuat bahan melalui mesin itu tidak bisa. Ini langsung dipakai karena rotannya sangat kecil, diameter kecil, sangat lentur, mudah dibentuk dan teksturnya halus. Biasanya digunakan sebagai kerajinan tangan kecil, kerajinan dan bahan pengikat tali. Nah, biasanya kalau di kampung, kalau orang panen rotan, Bapak Ibu, kalau orang panen rotan di dalam hutan, biasanya mereka rotan ini disepelekan aja rotan ini. Padahal rotan ini sangat bagus untuk kerajinan juga, sangat bagus untuk kerajinan. Mereka untuk buat ikat rotan aja, Bapak Ibu ini. Buat tali. Kalau mereka lagi panen rotan di hutan, ini dibuat tali aja. Padahal rotan ini di antara 7 macam rotan yang saya tampilkan ini, rotan ini yang paling mahal, Bapak Ibu. Rotan ini yang paling mahal. Nah, kalau harga rotan Jelayang sekarang, yaitu hitungan per kilo. Rotan Jelayang sekarang itu harganya 15.000. 15.000 per kilo. Rotan kotok itu 12.000. Rotan kotok semampu sama harganya 12.000. Nah, rotan segar ini 20.000 per kilo. Rotan segar. Nah, rotan pulut ini yang paling mahal.
Bapak Ibu, harganya itu 25 per kilo. Padahal rotan ini kalau di kampung-kampung orang panen rotan buat ikatan aja, buat ikatan, karena eh, sangat kuat untuk bisa dipakai mengikat. Padahal mereka tidak tahu rotan ini paling bagus, paling mahal gitu harganya. Bapak Ibu, rotan pulut, baik itu rotan pulut merah, pulut putih, sama harganya, 25.000 per kilo. Nah, ini biasanya, rotan ini biasanya digunakan untuk membuat lampu-lampu lampion yang biasanya lampu gantung, Bapak Ibu. Ya, karena ini eh, dia tidak melalui proses mesin, dia awet. Bapak Ibu langsung dipakai untuk produk. Makanya kalau orang-orang luar itu lebih senang rotan ini. Karena biasanya tanpa melalui pengecetan atau finishing, rotan ini langsung dipakai. Nah, biasanya ini rotan ini saya gunakan untuk membuat produk-produk seperti ini apa, lampu lampion, tempat pakaian kotor atau tempat pakaian bersih itu sangat kuat Bapak Ibu. Atau ini buat ikatan kursi, karena kursi ini kalau kita membuat kursi tanpa dibalut dengan anyaman, kan biasanya kelihatan pakunya. Jadi kita harus balut dengan rotan pulut tadi ini untuk menutupi paku yang kelihatan di produknya tadi. Jadi sebenarnya kalau kita buat produk itu tidak boleh ada yang kelihatan. Jadi kelihatannya rotan semua. Gitu Bapak Ibu. Nah, inilah rotan-rotan yang rotan rotan semanggur, jelayan, kotok, dan rotan sega, rotan pulut. Nah, itulah rotan yang kami pakai di workshop kami Bapak Ibu. Yang tadi dari 21 macam rotan tadi itu terpilihnya 7 macam ini yang kami pakai. Mungkin rotan yang lain bisa dipakai untuk peruntukan produk-produk yang lain, cuma kurang baik untuk produk yang jangka lama. Ya paling jangka pendek saja yang rotan-rotan yang tadi yang lain. Nah, inilah rotan-rotan yang paling bagus, yang paling terbaik di Kalimantan Timur. Nah, rotan yang masuk di Pulau Jawa, rotan yang paling terbaik itu dari Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Jadi harus kita gunakan rotan kita sendiri itu di tempat kita. Nah, itu melalui tahapan-tahapan proses semua tadi, rotan kotor, rotan segar, dan pulut. Itu melalui proses semua Bapak Ibu. Nah, tadi yang Bapak bertanya kira-kira sudah paham Bapak? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi saya ulang lagi, rotan itu harus melalui proses semua Bapak ya. Ya, siapa? Ya. Nah, kita lanjut ke pola anyaman. Yang tadi bahannya yang saya sudah jelaskan tadi sudah sangat jelas semua ya, proses bahan Bapak Ibu. Sudah Bapak Sudah Pak. Yunus. Oke. Sudah Pak. Nah, jadi Sudah. itulah proses bahan tadi. Jadi kalau bahan ini kita harus melalui proses semua baru kita masuk ke dalam pembuatan produknya. Nah, ini ada yang saya tampilkan, ada berapa macam pola awalan atau anyaman rotan, pitrit. Nah, ini ada terbagi dua nanti. Ini pola anyaman pitrit yang saya jelaskan tadi itu isi dalamnya rotan Bapak Ibu, hati rotan. Hati rotan ini bukan kulit rotan, ini isi dalamnya rotan. Yang saya tampilkan di layar ada 3 macam pola. Nah, ini rotannya rotan pitrit namanya Bapak Ibu. Jangan lupa rotan pitrit. Nanti kalau ketemu rotan ini namanya apa, bahasanya apa, rotan pitrit.
atau hati rotan, isi dalamnya rotan. Nah, inilah rotan-rotan ini yang eh, ketika saya ke daerah-daerah di Kalimantan Timur, inilah ya mereka sepelekan atau dibuang atau dibakar. Dia cuma memanfaatkan kulitnya. Dan ini sangat-sangat bagus untuk membuat produk, cepat membuat produknya, cepat laku produknya gitu. Daripada tadi kulit agak lama prosesnya. Jadi eh, biasanya kalau orang pesan rotan seperti anjat itu agak lama. Cuma kalau ini yang isi dalamnya itu sebentar aja untuk membuat produk. Nah, ini pola awalan anyaman rotan fitrit. Berikut adalah contoh pada awal pembuatan kerajinan bahan dasar fitrit, rotan atau bagian dalam rotan atau hati rotan. Nah, ini ada 3 macam pola. Anyaman lingkaran, pola anyaman bulat namanya. Biasanya lebih dikenalnya pola anyaman bulat. Pola anyaman bulat ini dengan menggunakan 11 atau 13 atau 15, 17 helai rotan atau batang batang fitrit. Jadi anyaman ini Bapak Ibu tidak boleh genap, harus ganjil. Tidak boleh genap. Kapan kita menggunakan anyaman ganjil atau genap di anyaman rotan? Kalau dia anyaman genap, kita itu menggunakan anyaman genap itu di mebel atau kursi-kursi sofa yang lebih besar, itu kita menggunakan anyaman genap. Kalau di produk-produk kecil seperti pot bunga, tempat pensil, parcel, atau yang lain-lain kan banyak produk-produknya. Itu digunakannya dengan ganjil. Itu bisa mulai dari 11 helai rotan atau 11 biji rotan, 13, yang penting ganjil dulu, tak boleh genap. Jadi anyaman bulat ini kita dengan menggunakan pola anyaman ganjil. Nah, umpama kita pakai 11, lilitannya 1. Kita pakai 11. Jadi kita harus pakai ganjil. Nah, ini digunakannya untuk pola anyaman bulat. Khusus untuk anyaman bulat. Nah, yang kedua, anyaman persegi. Nah, ini ada apa? Kalau anyaman persegi ini ada 2. Persegi panjang sama persegi yang sama sisi. Nah, ini kita menggunakan cara ganjil atau genap. Boleh digunakan anyaman ganjil atau genap polanya. Seperti ini. Bisa pakai 11, 12, atau kiri kanannya tergantung ukurannya. Kalau permintaannya untuk buat produk seperti keranjang tempat pakaian, itu biasanya orang menggunakan anyaman dengan cara persegi panjang. Jadi sisi sebelahnya panjang, sisi sebelahnya agak pendek, Bapak Ibu. Jadi digunakan disesuaikan dengan ukuran permintaan. Jadi kadang kalau persegi ini ada yang di sebelahnya satu sisinya itu kalau dia 16, di sebelah sisinya kita harus pakai 10 atau 8 biji helai rotan. Nah, itu untuk anyaman kotak atau persegi awalannya. Nah, kalau masuk di yang ketiga, anyaman opal atau lonjong. Nah, ini beda lagi dengan yang tadi. Itu kita juga pakai yang ini ganjil, harus ganjil. Kembali lagi dia harus anyaman ganjil yang persegi ini. Nah, beda lagi caranya. Nah, seumpama nanti Bapak Ibu kalau lebih untuk mengetahui cara menganyam, boleh nanti ke workshop kami di Jalan DI Panjaitan, TPD Pelatihan Koperasi. Kami setiap mulai dari hari Senin sampai Jumat di sini, Bapak Ibu. Kalau mau boleh belajar ke sini untuk mengetahui dasar-dasar anyaman.
Nah, kalau bahan tadi kan tidak masalah. Kalau bahan ini, kalau Bapak Ibu perlu bahan untuk dipakai di rumah atau mau membuat produk di rumah, boleh pesan ke kami. Jadi eh, bahan ini tidak susah dapatnya, Bapak Ibu. Saya sudah ada link, jadi Bapak Ibu boleh pesan ke kami bahannya. Nah, karena habis mungkin habis nanti pelatihan ini, Bapak Ibu akan bertanya-tanya kalau kita mau membuat produk atau membuat bahan, kalau mengambil bahan, ngambilnya dari mana? Nah, nanti pesan ke kami Bapak Ibu. Ya, nanti pesan ke kami siapin bahan, aman. Nah, kalau untuk bahan yang Fitri tadi, nah ini produk-produknya seperti kita membuat kursi, inilah yang produk-produk yang kita menggunakan Fitri yang 3 mili dengan 2 mili. Nah, inilah contoh-contoh yang dari isi dalamnya rotan itu. Walaupun tadi di daerah-daerah atau di pelosok dibuang. Nah, inilah contoh-contohnya. Seperti ini jadinya. Nah, kalau seperti yang kursi-kursi ini, itu harganya agak lumayan Bapak Ibu. Seperti yang ada 3 kursi, 1 meja itu bisa harganya jadi 2.500.000 Bapak Ibu. Itu kalau menggunakan sofa beda lagi harganya. Nah, kalau yang di sebelahnya itu bisa sampai mencapai, kalau dia satu set itu bisa mencapai 3 jutaan harganya. Terus, nah inilah contoh-contohnya seperti ini. Kalau dia pakai sofa seperti ini yang warna hijau, yang warna hijau ini bisa mencapai harga 5 juta bahkan sampai 10 juta Bapak Ibu harganya seperti ini. Harga-harga kursinya. Contoh-contohnya seperti ini dari anyaman titrit. Nah, ini anyaman titrit semua, bukan anyaman kulit, kulit rotan. Anyaman titrit semua, Bapak Ibu. Contoh-contoh produk seperti ini semua. Nah, ini yang anyaman-anyaman yang kecil bisa bisa membuat anyaman produknya yang lebih kecil. Kalau yang isi di dalamnya, kalau anyaman apa namanya kulit rotan tadi itu tidak bisa buat untuk di mebel, kecuali untuk anyamannya. Ya, inilah contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, ini semua contoh produk kerajinan rotan. Nah, ini contoh-contoh semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Yunus atas materi yang disampaikan, sangat informatif dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mau praktek langsung bisa datang ke UPTD di Ya, Jalan Dewi Panjaitan. Dan juga kita juga menyediakan bahan Pak ya. ya siap. Jadi jangan malu, jangan takut. Kalau mau ada yang konsultasi, silakan datang main-main ke UPTD. Oke. Dan untuk pemateri selanjutnya Pak, Mas Yuyun Ya, sudah siap, Mas Yuyun? siap, siap. Mungkin habis pemateri kedua kita sharing tanya jawab. Sudah siap Pak? Baik, kepada Bapak Yuyun Saputro selaku narasumber kedua, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Bentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Kedengarannya ke suaranya nih? Agak kecil, agak dibesarin sedikit Bapak Yuyun, mungkin agak maju. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat moderator Pak Marvel Pratoya dan seluruh panitia penyelenggara dan seluruh peserta pada hari ini yang berbahagia. Sebelum mengenalkan proses finishing, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuyun Saputro, biasa dipanggil Yuyun, jabatan operator layanan operasional, penempatannya di workshop Rotan. IPTD Pelatihan Koperasi Dinas Koordinator Provinsi. Ini saya akan sedikit menjelaskan finishing label Rotan. Tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yunus masalah Rotan ya, fungsi Rotan, terus fungsinya Rotan. Di sini saya sedikit kalau cuman mendengarkan aja cuman di rotannya aja kalau nggak ada fungsinya kan sayang. Karena di sini ada fungsinya finishing dan mengapa finishing itu ada. Finishing adalah tahapan akhir produksi. Proses ini penting dalam melindungi dan memperindah label rotan. Proses ini tidak hanya meningkatkan daya tahan, tetapi juga menambah nilai ketika produk rotan yang dihasilkan. Manfaat finishing, pentingnya proses finishing pada rotan. Proses finishing pada rotan itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk melindungi, meningkatkan estetika, mempermudah perawatan. Melindungi, di sini fungsinya berfungsi untuk melindungi rotan dari kerusakan akibat kelembapan dan serangan hama, sehingga memperpanjang umur produk dan menjaga kualitas dalam jangka panjang. Terus juga meningkatkan estetika proses finishing, memberikan sentuhan estetika yang menarik, meningkatkan warna dan tekstur rotan, serta menambah nilai visual yang membuat label terlihat lebih elegan dan menarik. Selanjutnya, mempermudah perawatan dengan finishing yang tepat. Perawatan label rotan menjadi lebih mudah karena permukaan yang halus mengurangi penyerapan kotoran dan memudahkan dalam proses pembersihan liquid. Selanjutnya, peralatan, bahan, dan tahapan finishing pada rotan. Di sini ada 5 nih. Yang ini kompor pembakar, berfungsi untuk menghilangkan bulu-bulu pada titrik atau rotan. Terus selanjutnya gunting rotan. Gunting ini berfungsi untuk, biasanya itu rotan ada yang kelebihan, terus sambungannya kelihatan. Jadi dulu fungsi gunting rotan ini untuk memotong. Selanjutnya obeng. Obeng ini berfungsi untuk merapikan anyaman atau membuat struk-struknya. Terus peralatan selanjutnya yaitu ada di sini spray gun atau biasa disebut pad, dan selanjutnya tuas finishing. Selanjutnya jenis bahan finishing untuk rotan. Terdapat berbagai jenis finishing untuk rotan termasuk cat, pernis, minyak alami, wax, dan pelapisan sintetis. Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan cara aplikasi yang berbeda untuk melindungi dan mempercantik model rotan. Nah, di sini ada bahan-bahan finishing seperti sanding sealer. Sanding sealer ini berfungsi untuk melapisi lapisan pertama, berfungsi untuk menutupi pori pada produk. Selanjutnya ada clear gloss. Clear gloss pelapisan terakhir dan berfungsi sebagai pengawet, anti pada goresan, menjaga kelembapan dan memperlihat produk. Selanjutnya thinner. Thinner ini sebagai campuran dari kedua
bahan ini. Campuran pada bahan cat melamin dan berfungsi sebagai pengecer bahan tersebut. Dan di sini ada lagi Mowilex. Mowilex ini berfungsi sebagai cat pernis yang menggunakan campuran air. Berfungsi untuk mengawetkan dan mengkilapkan suatu produk. Dan selanjutnya amplas. Amplas ini berfungsi untuk membersihkan dan menghaluskan bagian permukaan produk yang akan difinisi. Selanjutnya ada direk. Direk ini pewarna rotan ya. Biasa dipakai juga buat batik, tekstil, dan terus diaplikasikan langsung ke serat tanpa memerlukan bantuan gas pengikat seperti garam. Fungsi garam di sini sebagai pengikat biar direk ini berfungsi sebagai pengikat tidak mudah luntur dan warnanya pun makin cantik. Dari proses tahapan finishing tadi seperti yang di atas ini, sanding, clear, terus water base ini akan menghasilkan kekuatan di dalam proses finishing. Maka umur mebel rotan dengan finishing mebel rotan yang mendapat finishing berkualitas dapat bertahan hingga 10 tahun lebih lama dibanding dengan yang tidak di finishing, menghemat biaya dan menjaga estetika. Persiapan sebelum finishing. Persiapan sebelum finishing yang paling utama itu kita menggunakan masker ya, sama sarung tangan. Biar lebih safety aja sih pekerjaannya. Terus proses persiapan finishing rotan sebelum melakukan finishing penting untuk membersihkan permukaan rotan, mengamplas hingga halus, serta memperbaiki kerusakan pada anyaman untuk memastikan hasil akhir yang maksimal dan tahan lama. Teknik pengamplasan yang tepat. Teknik pengamplasan yang tepat memilih amplas yang tepat dan arah pengamplasan yang benar akan meningkatkan hasil akhir finishing rotan, memberikan permukaan yang halus dan siap menerima pelapisan pelindung yang optimal. Proses finishing tahap pertama. Pengaplikasian lapisan dasar pada tahap ini, pengolesan lapisan dasar sangat penting untuk melindungi rotan dari kerusakan dan pastikan permukaan merata dan gunakan kuas yang mendapatkan hasil yang halus dan maksimal. Nah, di sini pelapisan dasar atau pelapisan awal ini kita menggunakan bahan ini. Di sini ada bahan finishingnya seperti sanding filler dan thinner. Cara penggunaannya satu banding satu dan tidak lupa dipakaikan hardenernya ini juga dipakai karena kalau tidak dipakai ini hardenernya maka produk yang kita gunakan tidak bakal kering walaupun sampai 2-3 hari. Jadi hardenernya harus dipakai dengan perbandingan 1:1 dan sebenarnya 1. Sama juga dengan clear gloss-nya. Clear gloss-nya pun juga sama, dia harus memakai hardenernya juga. Kalau hardenernya tidak terpakai, maka proses finishing ini biar sampai 2-3 hari tidak bakal kering. Jadi harus dipakai juga dia. Perbandingannya sama 1:1 dan 1:3. Dan di sini water base ini bisa menggunakan campuran air. Nah, di antara dua bahan finishing ini kalau dipakai hanya untuk buat mebel ya. Karena menggunakan bahan campuran minyak atau berbahan kimia. Kalau yang ini tidak ada berbahan kimia dan ini bisa dipergunakan untuk seperti kayak keranjang atau tempat mainan anak-anak, kayak tempat makan, kayak piring, pokoknya ini bagus digunakan untuk ini dengan bahan water base filler.
Kalau yang ini untuk mebel. Ingat ya, jangan salah menggunakannya karena kalau ini dipakai buat mainan anak, tempat mainan anak-anak, berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya, pentingnya pengeringan tinggi. Pengeringan yang tepat sangat penting untuk memastikan lapisan penting pada mebel rotan benar-benar kering. Waktu ideal pengeringan dapat bervariasi, namun umumnya berkisar antara hingga 24 sampai 48 jam. 1 hari atau sampai dengan 2 hari. Tapi kalau misalnya cuacanya bagus, biar 1 hari pun juga dengan menggunakan casing yang tadi, 3 sampai 5 jam sudah kering. Hanya aromanya saja sih. Selanjutnya, tahap kedua. Tahap kedua, penghilapan lapisan kedua. Pada tahap ini penting untuk mengaplikasikan cat, vernis, atau wax secara merata. Pastikan menggunakan teknik yang benar untuk menghindari gelembung atau noda selama proses pemelisan. Mengenai kerusakan rotan. Memperbaiki kerusakan rotan, proses perbaikan kerusakan rotan melibatkan penggantian serta serat yang rusak, penambalan area yang berdefisit, dan penggunaan lem khusus untuk memastikan kekuatan dan daya tahan struktur anyaman rotan. Masalah umum finishing. Masalah umum finishing di sini ada noda, gelembung, dan pengelupasan adalah beberapa masalah umum dalam finishing mebel rotan. Penyebab biasa berasal dari teknik aplikasi yang salah atau kualitas bahan finishing yang kurang baik. Nah, kita balik lagi ke awal tadi. Di sini ada bahannya seperti ini tadi. Ini tahap pertamanya ya. Teknik ini tahap pertama, dia berfungsi untuk menjadi pori tadi. Setelah itu kita campurkan setelah kering, kita pakaikan clear gloss. Ini lapisan terakhir. Kalau misalnya clear gloss ini sudah kita pakai sekali, masih kurang mengkilap, kita amplas lagi sedikit. Baru kita ulangi sekali lagi. Kemungkinan hasilnya lebih bagus dari yang pertama. Selanjutnya, solusi untuk masalah finishing. Untuk mengatasi masalah finishing, penting untuk menerapkan teknik perbaikan yang tepat. Gunakan produk yang direkomendasikan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya tahan yang berlokat. Nah, sampai sekian ya. Tidak paham? Atau ada yang masih mau bertanya? Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Oke. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yunus Tangke dan Bapak Yuyun Saputro atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau malu bertanya secara langsung bisa di kolom chat.
Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Selamat pagi Pak Yunus. Ya, selamat pagi juga. Sehat. Apa kabar ini? Lama tak jumpa. Baik, Pak. Sehat, Pak. Bapak juga, apa kabarnya? Baik Pak. Dari Kita mana, ini, Pak? ah Bukan, UPT Pak. Manur Bulan, Oh, KPH antar Manur Bulan. bulan. Jauh, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi. Sehat Pak. ya, Ya. Ah, ya kegiatan seperti ini sebenarnya menarik Pak. ya, ya. Ah, ah. Sebenarnya kita kemarin kan membawa apa itu yang kelompok itu Ya, untuk pelatihan itu, ya mereka antusias juga sih sebenarnya. ya, ya. Ah, cuman mungkin eh, di tempat kita ini kan banyak jenis rotan ya. Ya, Eh, ya sebenarnya ada berapa sih Pak jenis rotan yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan itu? Kalau di sini kan ada rotan pulut, ada rotan segai itu Pak Manau ada juga. Pak. Ah, Jelas. ah. Ya jadi intinya sebenarnya eh, apa pengolahan awalnya itu Pak yang 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 belum belum memahami. Seperti itu Pak. Nah, dari jenis-jenis rotan yang saya sebutkan tadi itu kira-kira itu memang bagus Pak untuk buat kerajinan tangan Pak. Kalau di sini kan biasanya saya lihat orang-orang tua itu termasuk mertua saya itu mereka kebanyakan pakai rotan segar Pak untuk membuat anjat itu Pak. Jadi apakah jenis-jenis rotan itu memang bagus Pak untuk dijadikan produk Pak? Itu Pak Yunus, mohon penjelasannya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Saya akan jawab, Pak, secara detail. Terima kasih, Pak. Kalau untuk rotan kayak seperti jelayan, kan? Jelayan ini agak lebih besar, Pak, ya. Jelayan, manau, sama semam ini hampir sama, Pak. Cuma teksturnya yang berbeda. Ya, Pak, ya. Kalau Hmm, jelayan tadi ini dia lebih lentur, Mas. Lebih lentur dan lebih ke warna keputihan, Pak. Putih. Ya, isinya lagi hmm, lagi sedikit. Nah, kalau dia semam dengan mana ini dia kan kecoklatan, ya kecoklatan apalagi kotak tadi itu lebih coklat lagi, Pak. Nah, kalau untuk tiga macam rotan tadi ini, Pak, untuk membuat produk kerajinan kecil-kecil seperti handjak tas itu sangat-sangat kurang bagus untuk dibuat anjak, Pak, karena apa rotannya kurang ini kurang buat apa Pak sekarang kurang gampang tikus, Pak, gampang jamuk kalau hidupnya, Pak. hmm, Kalaupun tadi sudah melalui proses, Pak, ya, tadi sudah hmm, melalui proses itu kurang bagus, Pak. Nah, eh, intinya kalau rotan segar ini, Pak, di mana-mana, Pak, baik pun di Pulau Kalimantan baik pun di Pulau Jawa. Nah, itu untuk peruntukannya khusus untuk produk-produk yang kecil yang baik yang Bapak tadi bilang buat kaca, buat tas. hmm, Nah, itu sangat bagus, Pak. Itu sebenarnya rotan segar ini, Pak, walaupun dia tanpa melalui prosesnya tadi, cuma cukup untuk melalui proses penjemuran atau perendaman, Pak, ya. Perendaman biasanya kan orang-orang kita dulu nih, Pak, biasanya ya, melalui proses itu biasanya merendam di lumpur atau merendam di air di sungai, Pak, ya. Biasanya mereka kan nyadar di sungai di dekat dengan air, gitu, Pak. Nah, eh, apa namanya rotan segar ini paling bagus, Pak, untuk itu walaupun dia tanpa melalui proses. Cuma kalau tanpa melalui proses, Pak, nantinya suatu saat eh, setahun 2 tahun itu bakal berubah warnanya, Pak. Si kulit rotan yang ini teksturnya akan berubah warnanya, Pak. Walaupun
Karena seperti anjat Pak, itu kan tidak boleh dikasih finishing Pak. Kalau dikasih finishing dia keras Pak jadinya. Jadi dia harusnya melalui pertama dengan perebusan set. Nah, kalau perlu lebih bagusnya lagi, kita harus melalui proses tadi itu Pak. Mulai dari penjemuran. Karena kan mereka nih Pak, kalau buat anjat harus dikeluarkan moruti namanya Pak ya. Ah, Mohon izin Bapak Yunus, suaranya termui. halo, Ya, Ya, sudah kedengaran. oke, oke. bagus ya. Nah nantinya kalau tidak dikasih keluar minyak itu Pak, akan anjatnya itu atau tasnya itu keras Pak, jadi keras. Nah itu tadi saya bilang kalau dia tanpa melalui proses tadi, kalau untuk pembuatan anjatnya Pak, dia akan bersuatu saat akan lama kelamaan akan berubah warnanya Pak, akan berubah warnanya walaupun tadi sudah dikasih pewarna daun-daunan atau kulit kayu Pak ya kan. Di daerah Kubar atau di mana-mana saya dapatkan kalau pakai manual Pak, cara pewarna manual kan mereka pakai ini pewarna kayu atau kulit kayu atau pewarna daun kayu. Cuma kan daun kayu tak sembarangan Pak, ambilnya Pak itu kan Pak, daun kayu gitu, bukan warna itu Pak. Nah kalau dia melalui proses tadi itu Pak, melalui penjemuran, eh, perebusan atau penggorengan dan pengasapan. Nah, kenapa sangat perlu pengasapan Pak? Nah, pengasapan ini dengan menggunakan belerang tadi itu Pak, itu supaya rotannya lentur Pak, lentur, lemah gitu Pak ya, lemah rotannya. Sama halnya kalau kita ambil pisang yang belum matang, kita kasih karbit di bawahnya Pak, dipaksa masak dia Pak ya pisangnya itu kan jadi lembek Pak, jadi masak Pak pisangnya lembek. Ya sama halnya dengan rotan tadi itu, kalau kita asap si rotannya ini akan lentur, jadi akan tidak kaku lagi rotannya Pak. Jadi sangat bagus untuk membuat panjang Pak ya. Rotannya juga kadar minyaknya keluar, kadar airnya keluar Pak, jadi aman Pak ya, aman si rotannya ini. Ya mungkin itu saja sih Pak penjelasan dari saya yang ini jelas Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ah. Nah, mudahan kita ketemu lagi lah nanti. Oh siap Pak, jangan lupa diundang lagi Efisiensi. Pak. Oh, siap. Itu, Kondor mudah-mudahan bulan lah ini, ini. Pak. Bulan sering undang. Oke, makasih Aman ya. Pak. Salam buat teman-teman juga. Nah, salam juga buat Pak coba Pak Liman. Hermi. Salam Iya, buat Pak Liman. iya, Nah, siap. ya. Oke, makasih Pak Yunus. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hermi dari UPTD KPHP Manor Bulan. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Iya, kan bisa lain. Yes, laporan nanti. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, di sesi finishing juga boleh ditanyakan kalau Ini moderator boleh nanya nggak ini? boleh, sangat boleh. Boleh deh satu pertanyaan. Ya. Jadi apa sih kelebihan rotan daripada kayu? Kalau kita membuat suatu bahan kayak produk gitu kan kebanyakan kita pakai kayu nih. Ya. Nah, apa yang rotan ini bisa jadi kayak produk unggulan gitu loh. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak moderator ya. Mungkin kalau kelebihan kayu dan rotan ya. Ya, betul. Nah, kalau kelebihannya
eh, rotan ini kan dia apa namanya lebih lentur, lebihnya dia lebih lembut. Nah kalau kayu ini dia eh, kaku kayunya, jadi susah untuk dibentuk. Jadi Bisa dibentuk. kalau untuk membuat produk, kelebihannya rotan ini tuh bisa dibentuk, bisa dibuat bulat, bisa dibuat tepung, bisa ya dilipat lagi tuh bisa. Tapi kalau kayu ya harus motong dulu baru bisa dilipat. Lalu agak susah untuk mendapatkan bulat kalau kayu. Ya harus dengan menggunakan mesin biasanya. Tapi kalau rotan ini ketika dia sudah di steam, dia akan lentur, bisa dibulat. Nah itu kemungkinan kelebihan dari rotan dan kayu. Nah, kayu ini kan ini apa namanya lebih padat teksturnya lebih padat. Kalau rotan ini kan lebih ringan gitu. Dan rotan ini mungkin kalau di harga mungkin lebih mahalan rotan harganya daripada kayu sih kalau itu di bahannya sendiri. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bapak Yunus. Nah, Cek, cek, tes. Nggak ada suaranya kan? Baik, ada yang bertanya lagi? ya, Gel, Gel. Ya, ya. Ya, Halo. ya Bapak Okta. ya, Nggak, ada pertanyaan dari peserta di kolom komentar. Sudah dijawab, Pak? kolom komentar. Ya. Eh, Kalau bahan finishing rotan, apa bisa digunakan juga untuk kerajinan berbahan kulit kayu, produk berupa tas? Kulit kayu. Nggak bisa ya. Yang bertanya Halo, halo. Ya, jadi bahan finishing rotan apa bisa digunakan untuk kerajinan berbahan kulit kayu? Jadi bahan Kalau untuk finishingnya, kulit kayu, kalau untuk kulit kayu nggak bisa kayaknya ya. Tapi kalau kayunya, ya, kalau berarti kayunya dalam kayunya gitu ya, dagingnya. kalau nggak bisa. Mungkin pakai ini ya, cat air ya, water based ya. yang apa yang finishing yang tidak mengeras gitu. Karena kan dia kulit kayu ini harus dia lebih lentur. Harus pertama dibuat tas atau topi dia harus lentur. Nah biasanya kalau untuk perendaman kulit kayu sendiri ini biasanya lebihnya ke pencampuran ini apa lem Raja Wali yang warna putih. Aduh, ya sama halnya dengan kalau kita buat bahan dari enceng gondok, urut ataupun kelapa pisang itu buat kerajinan itu kalau proses bahannya itu dia dicampur dengan lem Raja Wali yang putih. Jadi dia lebih ini, lebih terisi pori-porinya, dia lebih lentur. Ya seperti itu sih kalau kulit kayu. Karena kalau di anyaman sendiri kan dia bukan cuma rotannya saja dengan bambu yang bisa dipadukan dengan rotan. Ada juga bisa dipadukan dengan tenggondo, urut ataupun apa tadi kelapa pisang itu bisa digabungkan semua padukan. Tim itu saja Mas Marga. Baik, terima kasih Bapak Yunus. Kembali saya mengingatkan untuk para hadirin Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengisi link absensi dan link kuesioner. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Ayo Bapak Ibu tambahkan sedikit masalah bahan Bapak Ibu. Kalau butuh bahan silakan hubungi kami. Kalau mau belajar untuk produk-produk yang Bapak Ibu inginkan, silakan datang ke tempat kami, berkunjung ke tempat kami. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu semua.
Itu saja. Baik Bapak Ibu, eh, pertanyaannya apa masih ada? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, baik tidak ada lagi ya. Saya mau tanya, Dan asal Pak, nama Baik gimana? Ibu Dwi Suhartini, silakan Ibu. itu kalau misalnya kita dalam pembuatan rotan itu sebelumnya itu kan harus kita rendam dulu ya. Pembuatan anyaman-anyaman seperti kayak tempat bunga. Oh ya, Nah, itu kan harus direndam dulu sebentar. Tapi kalau misalnya pas di saat kita menganyam dia tuh kering, patah harus kita semprot sama air lagi ya. Kita basahkan lagi gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya yang tadi maksudnya Ibu, kalau misalnya harus direndam dulu, itu yang direndam bukan semua rotannya, Bu ya? Ya, Yang maksudnya yang sudah rotan sudah jadi yang sudah ini siap sudah dipakai. dikerjakan ya, 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 ya. apa-apa, Bu. Tapi bukan tulangannya yang direndam, bukan semuanya direndam. Ya, maksudnya yang ini yang sudah jadi yang sudah layan-layan yang Ya, untuk dianyam. ya, yang Itu untuk kan membuat kacang itu bisa ya, direndam. Tapi kalau tulangannya jangan direndam, Bu. ya. Kalau Nah, maksud saya anyaman itu kan direndam. Pak, ya kalau anyaman yang kita mau nganyam nih kan kita mau nganyam nih kan sebelumnya kan kita rendam dulu sebentar di air kan. Nah, nanti kalau misalnya pas di saat kita nganyam itu kan udah pasti di shock anu kan dia bisa mengeras sendiri gitu kan. Ya, Kurang air gitu nah. ya Itu disemprot harus bisa, kita Bu. basahin lagi ya. Iya, bisa. Semprot lagi ya. Iya, kasih semprotan saja, Bu. Iya, biar bisa lunak lagi gitu ya. Ya, biar Rotannya. iya. bisa lunak lagi. Cuman gini Bu, kalau Ibu kan nganyam nih sudah jadi setengah produknya Bu ya. Nah, Ibu sementara ngelilit ya Bu ya, sementara ngelilit. Nah, si rotannya ini kan kering Bu ya, keras ya. Iya. Itu bisa menggunakan dengan semprotan. Jangan direndam lagi di baskom, di air. Jangan direndam lagi ya di Semprot aja. dengan semprotan Semprot saja. pakai air gitu aja ya. Nah, tapi jangan sampai dia basah betul Bu, nanti bentuknya itu berubah Bu jadinya. Ketika Ibu mau Yang penting dia kelihatan basah sedikit gitu ya untuk dia Nah, menggunakan yang yang penting kelihatan- anyam itu ya. ya yang penting kelihatan basah Bu. Nah, nanti kalau mamanya Ibu buat produk, mamanya Ibu maunya bulat ya Bu ya, maunya bulat. Jadi kalau Ibu basahin terus, nanti akan jadinya berubah bentuk. Bisa jadi lonjong, bisa jadi kotak gitu Bu. Kalau mamanya Ibu basahin terus, karena dia semakin dibasahin semakin lonjong bisa jadi. Iya. Itu Bu ya. Ya. Makasih. Paham? Gitu, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Dwi Suhartini pertanyaannya. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ini kan cepat. Baik, sudah tidak ada ya pertanyaannya. Mungkin bisa kita akhiri. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Yunus Tangke dan Bapak Yuyun Saputro, kemudian Bapak Ali Wardana SPMSI selaku PLT Kepala PTD Pelatihan Koperasi, dan juga Ibu Apriani Kartinosa SS selaku Kepala Seksi Pelatihan UKM, serta seluruh staf UPTD Pelatihan Koperasi dan juga seluruh peserta webinar atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat diimplementasikan dalam peningkatan produk UKM, terutama produk-produk kerajinan rotan di Provinsi Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Akhir kata, apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.